Halo, salam jumpa kembali bersama channel Belajar untuk Belajar. Kali ini kita akan bahas materi interaksi antar populasi. Dalam lingkungannya, setiap makhluk hidup tidak akan bisa hidup sendiri, tapi bergantung pada makhluk hidup lain dan sumber daya alam. Ini kemudian memunculkan berbagai pola interaksi, mulai dari interaksi antar individu, interaksi antar populasi, maupun interaksi antar komponen biotik dan komponen abiotik. Suatu tempat umumnya tidak hanya dihuni oleh satu populasi, tetapi terdapat berbagai populasi lain yang hidup di tempat tersebut. Misalnya di kolam ikan lele. Sekilas, tampak hanya terdapat ikan lele saja. Sebenarnya di dalam kolam ikan lele tersebut hidup berbagai organisme lain seperti bakteri, ganggang, lumut, cacing, siput, dan serangga kecil. Berbagai populasi organisme dalam kolam tersebut berinteraksi satu sama lain. Pola-pola interaksi pada makhluk hidup yakni predasi, kompetisi, simbiosis, dan antibiosis. Kita akan bahas satu per satu. Pola interaksi yang pertama adalah predasi, merupakan jenis interaksi makan dan dimakan. Pada predasi, umumnya suatu spesies memakan spesies lain, meskipun beberapa hewan memangsa sesama jenisnya atau yang bersifat kanibal. Organisme yang memakan disebut sebagai predator, sedangkan organisme yang dimakan disebut mangsa atau prey. Contoh predasi misalnya macan tutul yang memangsa rusa atau burung elang yang memangsa ular dan kelinci. Bentuk atau pola interaksi yang berikut adalah kompetisi. Adalah persaingan antara dua atau lebih populasi pada suatu wilayah tertentu akibat kebutuhan hidup yang sama, sedangkan ketersediaan kebutuhan tersebut terbatas. Contoh kompetisi pada tumbuhan, misalnya pada pohon, dalam persaingan untuk mendapatkan air dan cahaya matahari, di mana pohon dengan perakaran yang kuat dan luas akan mendapatkan air yang lebih banyak. Begitupun dengan pohon yang memiliki batang tinggi, maka akan mendapatkan cahaya matahari lebih banyak daripada pohon dengan batang rendah. Contoh kompetisi pada hewan, misalnya serigala dan beruang yang bersaing untuk mendapatkan mangsa yang sama di habitatnya. Selanjutnya adalah simbiosis. Simbiosis berarti hidup bersama antara dua spesies yang berbeda. Dalam hidup bersama tersebut, umumnya salah satu spesies berperan sebagai spesies yang ditumpangi, sedangkan spesies lain sebagai penumpang atau simbion. Interaksi simbiosis dibedakan menjadi mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Bentuk simbiosis yang pertama yakni mutualisme. Ini terjadi jika dua spesies hidup bersama dan saling menguntungkan satu sama lain. Contoh daripada mutualisme adalah ganggang hijau biru dengan jamur dari kelompok Basidiomysota membentuk lumut kerak. Ganggang hijau biru menguntungkan jamur Basidiomysota karena menyediakan makanan hasil fotosintesis. Sedangkan jamur Basidiomysota menguntungkan ganggang hijau biru karena menyediakan air dan perlindungan bagi kehidupan ganggang. Contoh simbiosis mutualisme yang lain adalah antara lebah dan bunga, di mana lebah mendapatkan makanan dalam bentuk nektar dan bunga dibantu penyerbukannya oleh lebah. Contoh lain dari simbiosis mutualisme yakni antara bakteri dan tanaman polong-polongan. Bakteri Rhizobium leguminosarum merupakan bakteri yang berperan dalam menyuburkan tanah dengan mengikat nitrogen dari udara bebas. Dampak positifnya, tanaman polong-polongan akan menjadi lebih subur, sedangkan bakteri mendapatkan makanan dari akar tanaman polong-polongan. Simbiosis yang berikut adalah komensalisme, yakni hidup bersama antara dua spesies, di mana
satu spesies diuntungkan, sedangkan spesies lain tidak dirugikan. Contohnya adalah ikan remora dan ikan hiu, di mana ikan remora dan ikan hiu ini selalu bersama. Ketika hiu makan, kemudian sisa makanan atau rema-rema dari makanan tadi itu kemudian diambil atau dimakan oleh ikan remora. Jadi di sini ikan remora mendapatkan makanan atau diuntungkan karena mendapatkan makanan, sedangkan ikan hiu tidak dirugikan. Simbiosis parasitisme terjadi jika dua spesies hidup bersama, satu spesies diuntungkan, sedangkan spesies lain dirugikan. Organisme yang memperoleh keuntungan dari interaksi parasitisme disebut sebagai parasit, sedangkan organisme yang dirugikan disebut inang. Parasit menyerap sari makanan atau cairan dari tubuh inangnya. Kerugian yang ditimbulkan parasit dapat berupa gangguan ringan, penyakit, dan bahkan kematian pada inangnya. Contoh interaksi parasitisme adalah virus. Virus berinteraksi dengan manusia, tumbuhan, hewan, bahkan dengan bakteri. Interaksi daripada virus ini cenderung menyebabkan kerugian bagi organisme tersebut karena akan menyebabkan berbagai macam penyakit, bahkan sampai dengan kematian. Interaksi parasitisme yang lain, misalnya bakteri paru-paru, nyamuk dengan kulit, plasmodium, dan parasit lainnya yang kemudian menyebabkan kerugian pada organisme lain atau pada inangnya. Pola interaksi yang keempat adalah antibiosis. Antibiosis adalah interaksi antar organisme di mana salah satu organisme menjadi penghambat kehidupan dan pertumbuhan organisme lain. Contohnya pada jamur penicillium dan bakteri. Jamur penicillium akan mengeluarkan antibiotik atau racun yang dapat menghambat atau mematikan bakteri. Baik, anak-anak, demikian pembahasan kita tentang interaksi antar populasi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.